Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ya ibadallahi ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para pemirsa rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dan kita akan melanjutkan kajian kita tentang kapan kita mengucapkan alhamdulillah sebagaimana yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Pada pertemuan yang lalu kita membahas dari surat Al-Isra ayat 111, yaitu mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dalam rangka mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari apa-apa yang disifatkan oleh kaum musyrikin dan orang-orang kafir. Pertemuan kali ini kita akan membahas surat Al-Mu'minun ayat 28. Perintah untuk mengucapkan alhamdulillah pada ayat ini konteksnya adalah untuk seseorang atau siapa saja yang terbebas atau terlepas dari bahaya, baik bahaya dari azab Allah Subhanahu wa taala maupun bahaya karena kezaliman orang-orang zalim maupun karena perbuatan diri kita sendiri. Para pemirsa rahimakumullah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza stawaita anta wa man ma'aka 'alal fulki faqul alhamdulillahi alladzi najjana minal qaumidz zalimin. Al-Mu'minun ayat 28. Dan apabila engkau dan orang-orang yang bersamamu telah berada di atas kapal, maka ucapkanlah segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari orang-orang yang zalim. Ucapkanlah alhamdulillah yang telah menyelamatkan kami dari orang-orang yang zalim. Inilah pelajaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman berkenaan dengan peristiwa yang terjadi dengan Nabi Nuh alaihissalam. Pada saat itu Nabi Nuh alaihissalam berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar dia ditolong dari kaumnya, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Qamar ayat 10. Maka dia, Nabi Nuh, mengadu kepada Tuhannya, sesungguhnya aku telah dikalahkan, maka tolonglah aku. Dalam riwayat lain disebutkan, wahai Tuhanku, tolonglah aku atas pendustaan mereka terhadapku. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya untuk membuat kapal dan memerintahkan agar membawanya kepada kapal itu makhluk berpasang-pasangan seperti binatang, tumbuh-tumbuhan, dan buah-buahan. Kemudian memerintahkan juga untuk membawa keluarga dan pengikutnya selain mereka yang telah ditetapkan Allah untuk binasa seperti anak dan istrinya. Setelah melihat badai dan hujan yang turun dari langit, jangan berpikir untuk menyelamatkan kaumnya dengan harapan agar mereka beriman, karena mereka telah ditentukan untuk tenggelam dengan kekufuran dan keserakahannya. Sebagaimana kisahnya telah dikemukakan pada surat Hud yang menceritakan bagaimana Nabi Nuh alaihissalam setelah berada di atas kapal kemudian menyeru anaknya untuk ikut irkab ma'ana, untuk ikut kepada perahu atau kapal atau bahtera yang dibuat oleh Nabi Nuh dan berisi orang-orang mukmin beserta berbagai macam makhluk-makhluk lain yang ada di dalamnya. Tapi apa jawabnya? Jawabnya adalah sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Aku akan berenang ke atas bukit
yang bisa menyelamatkan diriku dari seretan air. Walaupun usahanya itu ternyata sia-sia. Karena setelah dialog itu, putranya terseret gelombang dan yang memisahkan antara Nabi Nuh alaihissalam dengan putranya. Para pemirsa rahimakumullah. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza stawaita anta wa man ma'aka," dan jika engkau telah mendarat bersama orang-orang yang bersamamu, maka katakanlah alhamdulillah. Katakanlah alhamdulillah yang telah menyelamatkan kami semuanya dari orang-orang yang zalim. Para pemirsa rahimakumullah, ini merupakan pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa ucapkan alhamdulillah pada saat-saat kita terlepas dari bahaya. Atau dengan kata lain, kapan sih kita mengucapkan alhamdulillah? Maka jawabannya diantaranya adalah sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Mu'minun ayat 28 ini. Fa idza stawaita anta wa man ma'aka 'alal fulki faqul alhamdulillahilladzi najjana minal qaumil zalimin. Jika engkau telah mendarat bersama orang-orang yang mengikutimu di dalam bahtera, maka katakanlah alhamdulillah yang telah menyelamatkan kami, yang telah menyelamatkan kami semuanya dari orang-orang yang zalim. Para pemirsa rahimakumullah. Kemudian apa sebetulnya yang menjadi titik pembahasan dengan ucapan alhamdulillah itu? Artinya bahwa segala yang kita terima, termasuk diberinya kesempatan untuk terbebas, untuk terlepas dari bahaya, adalah karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Adalah karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah meninggalkan hambanya yang beriman. Bahwa adanya ujian, adanya tantangan, adanya musuh, adanya rasa terpuruk dalam perjalanan kehidupan, terutama dalam berdakwah, itu adalah hal yang memang seharusnya ada, atau hal yang sudah sepatutnya ada, dan itu menjadi sebuah kebiasaan bagi orang-orang yang berusaha untuk mewujudkan apa-apa yang dia ketahui, terlebih-lebih apa-apa yang dia ketahui dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, karena semuanya atas berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita terbebas dari berbagai macam tantangan itu, dari berbagai macam cobaan itu, yang patut pertama kali diucapkan rasa terima kasih adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Kira-kira kalau di dalam ayat ini, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami semuanya. Dalam konteksnya, terbebas dari berbagai macam bahaya, kita harus senantiasa mengucapkan alhamdulillah. Yang dimaksud orang-orang zalim di sini, misalkan tafsir Jalalain menyebutkan orang-orang kafir, yaitu dengan dibinasakannya orang-orang kafir pada masa Nabi Nuh alaihissalam. Maka ucapkanlah alhamdulillah. Bukan berarti bahwa kita merasa puas dan bahagia atas celakanya orang lain, tapi berarti kita mensyukuri bahwa Allah Subhanahu wa taala telah berlaku adil, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan akibat dari perbuatan orang-orang kafir itu sesuai dengan apa yang seharusnya mereka dapat. Para pendengar dan para risauan
berbahagia. As-Sa'di misalkan memberikan penjelasan tentang ayat ini dengan mengatakan bahwa jika kamu sekalian sudah menaiki bahtera itu dan telah terbebas bersamamu dari arus gelombang dan ombak yang menggumpal, maka pujilah Allah atas keselamatan tersebut. Dan katakanlah alhamdulillah yang telah menyelamatkan kami dari orang-orang zalim. Ini merupakan pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Nuh alaihi salam dan untuk siapa saja yang terlepas dari bahaya kaum yang zalim, yang terlepas dari azabnya dan dari perbuatannya. Hadirin rahimakumullah dan para pemirsa rahimakumullah dimanapun berada. Demikian pelajaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita tentang kapan kita mengucapkan alhamdulillah. Ini juga pelajaran untuk kita semuanya tentang bagaimana seharusnya yang kita ucapkan saat kita terlepas dari bahaya. Artinya, jangan lupa bahwa semuanya adalah karena Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha pantas untuk dipuji. Karena Allah Subhanahu wa taala pemilik segala pujian, bukan karena prestasi kita, bukan karena kemampuan kita, tapi karena Allah menolong kita dan memberi kesempatan kepada kita untuk terlepas dari bahaya tersebut. Adapun kemampuan, prestasi dan lain sebagainya, itu semuanya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya juga ilmu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala agar kita mampu mencari jalan keluar agar bisa selamat dari mara bahaya yang ada. Idenya, pikirannya, kemudian kehendak untuk bekerjanya semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita terbebas dari sebuah masalah, jangan lupa kepada Sang Maha Pemberi dari semua itu, dari kemampuan, kapasitas, potensi yang kita miliki, semuanya adalah karena anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah pertemuan kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Hadana Allahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.